dari saya ada Citra Permata Kusuma Putri, lalu ada Maya Pralti, dan ada Hasbi Widayuwono. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang bentuk dan kedaulatan negara. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan sikap syukur atas terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peserta didik mampu menampilkan perilaku menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu menampilkan perilaku taat hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mempraktikkan kedaulatan pada organisasi di sekolah. Peta konsep, bentuk dan kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara kesatuan, Indonesia sebagai negara republik, Indonesia sebagai negara hukum, dan Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Indonesia sebagai negara kesatuan. Bentuk negara Indonesia. Perdebatan tentang bentuk negara Indonesia mewarnai lintasan sejarah bangsa Indonesia. Soekarno berpendapat bentuk negara kesatuan merupakan pilihan paling tepat untuk Indonesia. Namun, berbeda dengan Muhammad Hatta yang berpandangan justru bentuk negara federal yang lebih cocok bagi Indonesia karena luasan wilayah dan keragaman karakteristik setiap wilayah dari berbagai aspek. Lain lagi dengan Sutomo, ia berpandangan bentuk negara integral adalah pilihan terbaik. Menurut Muhammad Emin, gagasan negara kesatuan sudah ada sejak 1928. Peristiwa Sutomo mencerminkan adanya keinginan untuk membentuk negara kesatuan atau unitaris. Pada akhirnya, para tokoh bangsa bersepakat membentuk negara kesatuan. Namun, dalam perjalanannya, bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat atau federal sebagai konsekuensi konferensi meja bulat atau KMB. Pada perjalanannya, karena dinilai berpotensi menjadi disintegrasi bangsa, maka dibubarkan pada 15 Agustus 1950. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan hingga saat ini. Bentuk negara kesatuan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik. 2. Konsep negara kesatuan. Indonesia menjalankan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Artinya, ada pendelegasian tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang terperinci sesuai dengan pendelegasian dari pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pemerintah pusat mempunyai kekuasaan yang luas. Indonesia sebagai negara republik. Telah disepakati bentuk negaranya kesatuan, lalu disepakati pula bentuk pemerintahannya adalah republik. Artinya suksesi kepemimpinan tidak berdasarkan turun-temurun, melainkan melalui pemilihan. Pada praktiknya, pemilihan negara sekaligus kepala pemerintahan pernah dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari berbagai elemen bangsa. Namun, kemudian seiring berkembangnya pemilihan kepala negara dan bahkan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurut Jimmy Ashby, bentuk pemerintahan negara Indonesia bisa dipahami dari pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik negara. Negara Indonesia dalam bentuk republik memberikan kesepakatan kepada putra-putra terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin di negeri ini, baik itu pemimpin daerah atau bahkan pemimpin nasional. C. Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum. Ini tegas dinyatakan dalam perubahan keempat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimmy Ashby, seorang pakar hukum tata negara dalam konsep negara hukum, maka hukumlah yang mesti menjadi panglima dalam demikian kehidupan kenegaraan. Indonesia sebagai negara hukum mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Perangkat hukum dikembangkan dengan menata struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur. Kemudian, agar perangkat hukum itu bisa berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan upaya membangun budaya dan kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Simbol negara hukum menurut RPC sebagaimana dilakukan oleh Jimmy Ashby ayat 3, yaitu sebagai berikut. 1. Supremacy of the law atau supremasi hukum, yaitu semua permasalahan yang terjadi dalam
penegakan hukum antara pejabat dengan rakyat. 3. Due process of law. Asas legalitas hukum, yaitu semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. D. Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Pada awalnya, sebelum dilakukan amandemen KUHP tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR sebagai perwakilan rakyat berhak dan bertugas memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD tahun 1945 sebelum amandemen. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 di atas terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, utusan daerah, dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Namun kemudian seiring perjalanan negara dari tahun 2002, ketentuan pasal 1 ayat 1 diamandemen menjadi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut memiliki makna bahwa rakyatlah yang memiliki kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar. Secara umum, kedaulatan rakyat dipercayakan kepada MPR yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat sekaligus berkedaulatan hukum. Artinya, kedaulatan rakyat di sini ada batasan atau aturan mainnya. Kedaulatan yang berlaku di Indonesia adalah kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Artinya, konsepsi kedaulatan yang mengacu pada sila-sila Pancasila. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia diatur dalam UUD RI tahun 1945. Ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 2. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah dan menetapkan UUD. MPR melantik presiden atau wakil presiden. MPR hanya dapat menghentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD Pasal 3. 3. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 7C. 4. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu dirangkap dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membagi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pembubaran, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Pasal 17. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?